Saya berorientasi masa depan, bahwa pendidikan itu adalah yang utama untuk membangun sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah kemampuan, keterampilan berbahasa, dan pengetahuan yang cukup saya utamakan. Maka dari itu saya memilih Sekolah Jembatan Budaya yang kategorinya adalah sekolah swasta yang berorientasi ke masa depan. Harapan saya tidak aja plus, tetapi Sekolah Jembatan Budaya berorientasi global. Tentu standarisasinya adalah global, bukan nasional lagi. Selamat siang semuanya. Siap. Rapat kita kali ini kita akan membahas tentang suksesi OSIS. Kira-kira kalian ada ide nggak untuk suksesi OSIS nanti? Nah, saat ini Laras menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Jembatan Budaya periode 2024-2025. Nah, saat Laras belajar di sekolah SMP Jembatan Budaya, Laras mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan yang sangat berguna bagi Laras. Menurut Laras, guru-guru di sini tidak hanya mendorong kita untuk belajar di akademik, namun membentuk karakter kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, acara-acara di JB School juga sangat-sangat menyenangkan dan asyik. Mengapa? Karena menurut Laras pernah tergabung di pengisi acara Imlek. Imlek adalah salah satu acara favorit Laras selama Laras bersekolah di sini. Laras sangat-sangat seru dan suka belajar di SMP Jembatan Budaya. Kebetulan saya sudah bersekolah di SMA Jembatan Budaya dari PG. Jadi cukup lama saya ada di sekolah ini, sudah jalan 14 tahun mungkin. Jadi JB sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Pengalaman yang menarik, sempat saya pernah baru-baru ini program rutin dari OSIS, kita ada kunjungan ke sekolah di Bangli. Kita mengajar di sana karena JB salah satu keunikannya itu Mandarin. Kita mengajar Mandarin ke sana, kemudian berbagi pengalaman bagaimana kita mengenal nggak cuma hanya yang di atas, tapi kita mengenal juga yang di bawah. Saya ingin berterima kasih juga ke Jembatan Budaya karena setengah mungkin hidup saya sudah ada di sini. Semoga kedepannya Jembatan Budaya bisa semakin jaya dan semakin berkembang ke depannya. Jadi lingkungan aman menurut saya dan lingkungan yang merangkul saya Jembatan Budaya itu mulai dari guru-gurunya, bahkan sampai yayasan pun mereka sangat merangkul saya. Contohnya ketika saya belajar, bahkan saya
gagal dalam suatu hal, mereka membantu saya. Jadi mereka tidak hanya langsung menjudge saya seperti kamu begini-begini, tapi mereka mencoba untuk menyemangati saya, kemudian memotivasi saya agar saya semangat dalam mengejar apa yang saya inginkan. Pengabdian saya selama 20 tahun ini benar-benar disupport sama yayasan, benar-benar diapresiasi sekali, dan saya merasa bangga berada di lingkungan Sekolah Jembatan Budaya. Hal yang pertama yang saya sukai dalam bekerja di Sekolah Jembatan Budaya, rasa kekeluargaannya antara staf, guru, dan orang tua. Contohnya waktu ada korban banjir kemarin, antara staf, guru, karyawan, dan orang tua lumayan untuk berpartisipasi untuk membantu dan meringankan beban-beban korban banjir di antara staf Sekolah Jembatan Budaya. Boys, halo, perkenalkan saya Mr. Ferry, saya pelatih dari SMP Putra dan Putri JB School. Harapan saya mudah-mudahan atlet-atlet JB School bisa menjadi role model dan contoh untuk teman-temannya di JB School. Guys, hari ini kita latihan sudah cukup, kemudian kita persiapkan untuk pertandingan besok. Kita harus kuat, kita harus menang. Oke, siap? Siap! Irsan! JB! Ya, nama saya Muhammad Fauzi Santoso. Saya adalah pelatih SMA Jembatan Budaya. Prestasi selama saya ada di Sekolah Jembatan Budaya adalah membawa tim Sekolah Jembatan Budaya Putri adalah masuk ke Big Four. Kemudian kurang lebih tiga kali berturut-turut menjadi juara Kabupaten Bandung untuk tingkat SMA. Dan saya juga terpilih menjadi pelatih nominasi untuk DBL. Jadi saya semangat ada di sini, ikut mencerdaskan para siswa, siswi yang dipercayakan untuk ada di Sekolah Jembatan Budaya, menuntut ilmu. Beda, ya, saling menghargai, dan yang pasti saling support.
Saya semangat ada di Sekolah Jembatan Budaya karena Sekolah Jembatan Budaya buat saya adalah keluarga. Bagaimana mendidik, menasihati anak-anak, bahkan kadang-kadang kita dengan tegas memberi nasihat kepada mereka. Sehingga mereka tidak merasa dihukum, ya, tetapi mereka merasa diperhatikan. Saya sudah mengabdi di sini sudah 19 tahun dari tahun 2006. Pengalaman yang sangat mengesankan dan tidak pernah saya lupakan adalah ketika tahun 2007 kita belajar bersama anak-anak dan waktu itu kondisi pagi hari sekolah kami banjir dan kita tetap melakukan kegiatan. Guru-guru menggendong, menjemput anak-anak dari mobil, menggendong satu-satu menuju ke kelas. Terima kasih kepada orang tua yang selalu setia dan percaya menyekolahkan anak di sekolah kami, dan kami pun ingin melihat anak-anak berproses dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA, dan pada akhirnya nanti mereka menjadi alumni DB yang sukses. Untuk anak-anak, murid, semuanya Sekolah Jembatan Budaya dari playgroup sampai SMA selalu berproses. Jangan lupakan sekolah kita tercinta. Di sini kalian berproses dan kalian akan menjadi sukses. Terus semangat meraih cita. Sekolah Jembatan Budaya berdiri selama 21 tahun. Dan selama 21 tahun tentunya banyak sekali transformasi seperti halnya pembangunan infrastruktur. Yang tahun ini ada pembangunan gedung SMA yang selama ini gedung SMA dan SD menjadi satu. Dan juga tentunya pembangunan fasilitas lainnya. Untuk bidang akademik, banyak program unggulan yang tahun depan akan diberlakukan. Seperti halnya peningkatan Inggris dan Mandarin, dan tahun depan ada Math dan Science SD sampai SMA yang berstandar internasional. Untuk bidang non-akademis, bola basket, bola voli, futsal, dan semua kegiatan non-akademis mengalami peningkatan yang luar biasa. Semua ini berkat kerjasama dari semua stakeholder, dari yayasan, guru, dan staf, dan tentunya juga para peran orang tua. Terima kasih kepada orang tua yang masih mempercayakan putra-putrinya dan selalu bekerja sama dengan Sekolah Jembatan Budaya untuk mendidik putra-putri bangsa.